Sebelah sana monggo bisa maju ke sini. Nggih. Monggo Bu, maju lagi. Kecuali kalau hobinya memang yang dingin enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Penasehat IPHI Kabupaten Purbalingga Bapak Sukento Ridho Marhaendrianto MM. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Purbalingga Bapak Dr. Andes Munir Ibrahim. Yang kami hormati pula Ketua Panitia Pengajian 3 bulanan IPHI Kabupaten Purbalingga Bapak Dr. Nonot Mulyono MM. Para hadirin, para hadirat, terutama ibu-ibu majelis taklim perempuan IPHI Kabupaten Purbalingga, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Yang sudah siap mati angkat tangan. Orang nasi ngacung. Sekarang maksudnya, sekarang. Yang sudah siap mati sekarang angkat tangan. Nyong orang ngacung. Tidak ada. Pertanyaannya, kenapa? Karena belum siap. Belum siap apa nih? Sangune. Betul? Betul. Ada seorang ulama namanya Mansur Ibnu Zadan. Di dalam kitab Tahdzibul Kamal yang ditulis oleh Imam Al-Mizzi, di dalam biografi ulama ini disebut, "Lau qila li Mansur ibn Zadan inna malakal mauti 'alal bab ma kana 'indahu ziyadatun fil amal." Mansur bin Zadan ini kalau dikabari malaikat pencabut nyawa sudah di depan pintu rumah, saat itu akan mencabut nopo? Nyawa. Maka beliau tidak perlu nambah amal lagi. Mergane nopo? Mergane nopo? Wis siap. Mansur bin Zadan rahimahullah, kapanpun dimanapun malaikat pencabut nyawa datang, siap. Kados kula kali jenengan nggih. Betul. Pertanyaannya, kenapa kita semua belum siap? Jawabannya, karena pola hidup kita belum ideal. Napa? Pola hidup kita belum ideal.
Nek kados Mansur bin Zadan wow, kalau kayak Mansur bin Zadan tadi, pola hidupnya sudah ideal. Sehingga kapanpun malaikat datang, mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, gak perlu nambah, karena sudah cukup. Enggane. Tok 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 tok. Assalamualaikum sinten? Kulo sinten? Malaikat pencabut nyawa. Ngabari jenengan. Mangke sonten jam 3 jenengan badhe dicabut nyawane. Enggane andaikan. Kira-kira dari sekarang sampai jam 3 jenengan masih sempat buka HP nopo mboten? Si sempat nonton YouTube apa ora? Si sempat update status apa ora? Kita hanya akan berada di masjid, kita hanya akan membaca Quran, kita hanya akan tobat, kita hanya akan sholat, kita hanya akan birrul walidain, kita hanya akan memberikan wasiat-wasiat kebaikan kepada anak dan istri kita. Artinya apa? Artinya pola hidup kita itu belum ideal. Muhasabah. Napa muhasabah bahasa Indonesia nih? Ki kayane asene atis apa ya? Jenengan katisen mboten? Nun sewu, ya minta tolong itu. Kalau enggak dimatiin ya di ke atas gitu loh. Kayak kan masya Allah kayak langsung kayak kan melasing apa yang di bawah situ kan kasihan. Kalau jenengan lebih suka sumuk apa adem? Sedeng nang surga. Ya. Sampai mana kita tadi? Apa? Oh, totok-totok wis liwat. Oh, muhasabah. Apa muhasabah bahasa Indonesianya? Introspeksi diri. Para ulama kita dahulu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, juga melakukan muhasabah. Selevel ulama loh. Sekali berulama besar, itu mereka melakukan muhasabah. Nek kados kula jenengan ora muhasabah, kowe jenengane kebangetan. Kalau kita merasa sudah nyaman, sudah ideal, sehingga kita nggak perlu melakukan muhasabah, introspeksi diri, kowe jenengane kebangetan. Saya kasih contoh. Seorang ulama besar namanya Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Kisah ini dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Sifatus Safwah. Kata Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Mathaltu nafsi fil jannah. Akulu min thimariha wa ashrabu min anhariha wa u'aniqu abkaraha." Saya itu suatu saat membayangkan sedang berada di surga. Sedang berada di mana? Surga. Menikmati makanannya, minumannya, taman-tamannya, bidadarinya, membayangkan indahnya nopo? Surga. Thumma, kemudian kata beliau, mathaltu nafsi finnar, akulu min zakkumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha. Setelah saya selesai membayangkan andaikan di surga, saya gantian membayangkan andaikan saya di neraka. Andaikan saya di neraka, kepanasan, dipaksa minum buah zakum, dipaksa minum nanahnya penghuni neraka, diseret,
oleh Allah Azza wa Jalla, oleh para malaikatnya dengan rantai yang begitu besar. Setelah saya membayangkan dua kondisi tersebut, qultu li nafsi, saya pun bertanya kepada diriku, ayyu syai'in turidin, apa yang kamu inginkan wahai Ibrahim? Ngomong mengawake dewek. Pengen sing surga apa pengen apa? Neraka. Jawabnya apa? Ya surga. Walaupun urung siap. Qalat uridu an uradda ila dunya fa'amalu salihah. Andaikan nanti aku sudah di akhirat dan aku baru sadar ternyata bekalku belum cukup, maka aku akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kembalikan aku ke dunia. Saya ingin memperbaiki pola hidup saya yang belum ideal. Maka kemudian Ibrahim berkata kepada dirinya, fa anta fil umniyati fa'mali. Hei Ibrahim, kamu sekarang sedang berada di sesuatu yang kamu impikan untuk dikembalikan, alias esi urip. Kita ini sekarang masih hidup, gak usah nunggu berangan-angan nanti kalau sudah mati. Karena kalaupun kita sudah mati dan kita mohon kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia, dikembalikan atau tidak? Tidak mungkin. Mumpung esi urip, mumpung nafas ini masih bisa kita hembuskan, ayo kita perbaiki diri. Dan kita tidak mungkin mau memperbaiki diri kalau kita tidak introspeksi. Selama kita merasa, oh aku wis ideal, nyong wis cocok mlebu napa? Surga, nggak akan ada peningkatan dalam perubahan dalam kehidupan kita. Ustadz, apa yang perlu kita introspeksi? Sekurang-kurangnya 4. Pinten? 4. Yang pertama, introspeksi belajar. Yang kedua, introspeksi akidah. Yang ketiga, introspeksi ibadah. Dan yang keempat, introspeksi akhlak. Siapa sing bisa ngulangi? Siapa yang bisa ngulangi 4 itu tadi? Saya kasih hadiah snackku. Ya, monggo. Yang pertama apa tadi? Oh, nggih, belajar akidah. Masya Allah. Mana tadi? Apa yang pertama? Belajar. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Akhlak. Yang pertama, introspeksi belajar. Kita ini jane ngajine wis mempeng apa urung sih? Kita hari ini belajar agamanya itu sudah serius atau belum? Saya tanya sama jenengan. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama dengan kebutuhan manusia terhadap makan dan minum itu lebih primer mana? Terbalik ini, kecepatan. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama dengan kebutuhan manusia terhadap makan dan minum lebih primer mana? Sing menjawab lebih primer ilmu agama angkat tangan. Ya. Yang menjawab lebih primer makan dan minum angkat tangan. Loh, liane apa gitu? Abstain. Orang milih.
Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, salah satu murid yang paling menonjolnya Imam Syafi'i rahimahullah, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama lebih besar dibandingkan kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena sehari kita makan dan minum berapa kali? 3 kali. Makan esok, makan siang, makan malam. Saya tanya kepada jenengan, ilmu agama itu kita butuhkan dalam sehari berapa kali? 3 kali? Non-stop. Coba saya tanya sama jenengan. Begitu jenengan bangun tidur, pagi-pagi tadi, yang dibutuhkan apa? Ilmu apa soto? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu doa bangun tidur. Napa tungane? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kita baca doa bangun tidur, biasanya kita kemana? Kamar mandi. Ketika kita akan masuk kamar mandi, kita butuh apa? Ilmu. Doa masuk kamar mandi. Napa tungane? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Arep dodok. Arep napa? Dodok. Butuh napa? Ilmu. Ilmu apa? Itu ilmu dodok. Ilmu menghadap kemana kita? Betul? Menghadap kemana? Barat apa timur? Bagus. Berarti orang pada ngantuk ya. Utara atau selatan? Coba bayangkan jenengan. 5 menit setelah kita bangun tidur, gak ada yang nyari bakso, gak ada yang nyari soto, gak ada yang nyari gulai. Yang pertama kali dibutuhkan ilmu agama. Pertanyaannya, ngaji kita hari ini sudah ideal atau belum? Belum. Harusnya kalau kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu non-stop, kudune ngajine ya non-stop. Mana pengajian non-stop nang endi Ustaz? Radio. Ya, radio napa? Nah, sip. Gelombangnya pinten? 888 FM. Enggak ada alasan. Wah, nunggoni pengajian IPHI 3 bulan sepisan kesuwen. Ya. Hadir enggak masalah, tapi masa arep ngaji ngenteni 3 bulan? Kan pengajian banyak. Salah satunya pengajian IPHI. Ya. Daripada mboten. Ya. Coba, ada enggak di antara haji dan hajah yang membaca Al-Qur'annya belum lancar? Ada atau tidak? Ngacung. Coba bayangkan, sudah haji, sudah hajah, maca Quran nganggo tulisan Latin. Ketone tanah lagi ngumpul lancar banget ya, boleh maca. Soalnya suaranya bareng-bareng orang keton. Saya tanya sama jenengan, baca Al-Quran dengan huruf Latin itu masalah atau tidak masalah? Masalahnya di mana? Masalahnya banyak huruf-huruf Arab tidak bisa dilatinkan. Itu masalah. Contoh sing paling gampang napa? Huruf dod. Huruf napa? Dod. Kancane sot. Kancane sot. Itu kalau ditulis di Latin hurufnya napa? DLO. Macane berdua
Telu. Betul? Nek maos Al-Fatihah primpun? Ayo. Ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Coba artinya apa walad dolin? Tidak ada. Saya sampaikan ini bukan untuk merendahkan, bukan. Tapi untuk menggugah kita. Ayo ngaji. Isin Ustaz. Bis haji belajar Iqra maning. Malu itu kalau melakukan keburukan. Contohnya nyolong sandal. Lah ngaji, saya tanya, ngaji itu kebaikan atau keburukan? Kenapa malu? Jangan gengsi, Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau memang, wah Ustaz, aku nek ngaji bareng-bareng sama yang lain itu memang tetap ada perasaan. Ya sudah manggil guru, ngaji privat. Kalau jenengan masih ada rasa gengsi, jangan rasa gengsi itu menghalangi kita dari belajar. Panggil guru privat. Nek nyeluk guru privat ya sing memper golek memberi bisyarahnya ya sing memper. Wong anaknya ikut bimbel aja bayarnya berapa? Bimbel itu bayarnya berapa sih? Berapa? Tidak tahu saya. Anak saya belum pernah ikut bimbel. Ya. Kalau bayar buat bimbel fisika, bahasa Inggris bisa bayar tinggi. Kenapa bayar guru ngaji? Ya Allah merasi banget. Ya, nggak bensin peora cukup. Ya. Dah, ini yang pertama. Introspeksi belajar. Berarti habis ini mau belajar lagi atau tidak? Mau atau tidak? Sampai kapan? Sampai mati. Kowe jenengane mabrur nganti mati kowe ngaji nganti mati. Ya. Dah, ini yang pertama. Kita pindah yang kedua. Apa tadi? Introspeksi akidah. Akidah itu pondasi. Ibarat sebuah bangunan, tidak ada pondasinya, maka bangunan itu akan gampang ambruk. Jenengan tahu, Nabi SAW diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40. Beliau wafat umur berapa? 63. Berarti Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah? Berapa? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Panjenengan tahu atau tidak? 13 tahun di Mekah, apa yang digarap oleh Rasulullah SAW? Akidah. Fikih itu di Madinah 10 tahun. Cara sholat, cara puasa, cara ini itu di Madinah. 13 tahun Nabi SAW di Mekah menggarap akidah umat Islam. Kenapa? Pondasi. Akhlak-akhlak yang buruk itu diawali dari akidah yang rapuh. Wonten mboten haji hajah sing medit. Jen Ustadz nek sira kepenak banget loh. Salahnya ngundang. Ada nggak haji hajah yang pelit? Ada. Jenengan tahu itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari akidah yang rapuh. Apa hubungannya Ustadz antara pelit sama akidah? Hubungannya orang yang pelit itu biasanya karena dia suudzon kepada sinten?
Allah. Lah nek engko infak ngesuk mangan apa? Kuwi suudzon gue jeneng. Suudzon sama siapa? Sama Allah. Iya. Karena semua dari kita sudah dijamin apanya? Rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang bernyawa itu sudah ditanggung rizkinya. Kok masih ragu besok makan apa? Sehingga kita nggak mau infak, sehingga kita nggak mau mengeluarkan zakat, sehingga kita males-malesan untuk menafkahi keluarga kita. Mana tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla? Masa kalah sama burung? Ya. Nabi SAW membuat perumpamaan tawakal yang sempurna dengan tawakalnya siapa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andaikan kalian wahai umatku bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Berarti wonten tawakal serius, wonten tawakalan. Kalau kalian tawakalnya serius kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan memberi kalian rizki seperti Allah memberi burung rizki. Bagaimana burung mendapatkan rizki? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Di pagi hari burung keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore harinya dalam keadaan perut kenyang, malah bisa ngempani anaknya. Itu tawakal yang sejati. Tawakal yang sejati adalah bekerja dan hasilnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah mau ngasih berapa hari ini. Makanya burung itu hidupnya tentram atau tidak? Tentram. Esok-esok sore. Kenapa? Karena tawakalnya tinggi sama Allah. Ngesuk kepriwe, metu maning. Nyari lagi besok. Nah sekarang banyak di antara kita, engko nek anakku kuliah kepriwe ya, wong anu esi bayi wis mikir kenapa? Kuliah, urung mesti urip. Sapa nek? Anaknya apa bapaknya? Loro-lorone. Karena kita itu terlalu jauh memikirnya. Sesuatu yang belum terjadi dijadikan beban pikiran. Bukannya nggak boleh merencanakan. Boleh, tapi jangan jadi beban pikiran. Pernah jenengan ngelihat burung keluar dari sarangnya gawa kresek? Hah? Kresek? Nggak sanggup seminggu maning gitu. Pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Makanya hidupnya tenang. Tidak pernah jenengan melihat ada burung kendat. Ngertos kendat? Gara-gara memikirkan besok akan makan apa. Tidak pernah. Hidupnya tenang. Kenapa? Karena tawakalnya tinggi. Ayo kita perbaiki akidah kita. Tingkatkan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali suudzon. Kepada sinten? Kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. Tidak mungkin pelit dan iman berkumpul di satu hati yang sama. Orang mungkin pelit kali nopo iman berkumpul di hati yang sama. Nek mukmin ya mesti dermawan. Berarti nek medit udu mukmin. Betul.
Nggak mungkin ketemu. Wah, jebule kayak gue Ustaz ya. Iya. Ya. Maka hati-hati. Perilaku kita hari ini itu mencerminkan dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Introspeksi nopo? Ibadah. Yang sudah rajin sholat 5 waktu angkat tangan. Masya Allah. Gesing liane nu wedi riya ya. Alhamdulillah. Yang sudah pernah sholat khusyuk angkat tangan. Endi orang nasi angkat tangan? Khusyuk dari takbiratul ihram sampai nopo? Salam. Sepisan baik, sepisan. Angkat tangan. Itulah kualitas ibadah kita. Itulah pola ibadah kita hari ini. Mulane urung siap mati. Terus bagaimana Ustadz? Perbaiki. Orang itu sampai level khusyuk butuh perjuangan. Butuh pertolongan Allah, perjuangan diri. Kita itu harus berusaha. Makanya Kanjeng Nabi SAW ngajari, kalau lagi sholat, kemudian muncul pikiran-pikiran yang ganggu sholat, disuruh ngapain? Ta'awud. Disuruh apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian kita mengeluarkan angin dari mulut kita ke sebelah kiri 3 kali. Kiri ngisor udah tanggane. Tanggane pikir cuh. Mboten ke bawah, ke kiri bawah. Ke kiri bawah. Untuk mengusir sinten? Setan. Praktekkan itu. Nabi SAW ketika dikelui, ada seorang sahabat ngeluh kepada Nabi SAW. Saya kalau sholat, wahai Rasul, terganggu. Sehingga saya sampai lupa berapa jumlah rakaat. Jenengan kalau jadi makmum kan kepenak. Sing mumet siapa? Imam. Makmum kan karpet. Kadang-kadang kita nggak tahu sudah rakaat berapa toh. Ngerti-ngerti bisa apa? Bisa lah. Coba kalau kita lagi sholat sendiri. Kadang-kadang masuk gangguan-gangguan dalam kepala kita. Sering masuk. Maka kemudian sahabat itu bertanya, wahai Rasul, bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW, itu setan namanya khinzib. Sinten? Khinzib. Setan yang spesialisasinya ganggu wong sholat. Maka Nabi SAW mengajarkan supaya ta'awud, kemudian mengeluarkan angin dengan sedikit ludah ke sebelah kiri bawah berapa kali? 3 kali. Contoh ibadah sholat. Contoh yang lain, ibadah tadarus, membaca Al-Quran secara rutin. Jenengan hari ini sudah membaca Al-Quran berapa juz? Oh, salah pertanyaannya. Sing bener pripun pertanyaannya? Pinten ayat. Padahal Kanjeng Nabi SAW mengajarkan kita minimal sehari 1 juz. Jadi utuh 1 ayat. Sehari minimal pinten? 1 juz. Dalam Sahih Bukhari, Kanjeng Nabi SAW ngendika sama seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, iqra'il Qur'ana fi syahrin. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Ben khatam berarti sehari baca berapa? 1 juz. Sakit membuatan? Insya Allah. Punya kesibukan atau tidak?
Kayaknya rata-rata pensiunan nggih. Ya. Golek apa maning? Tinggal nyari sangu. Bekal kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat tadi namanya Abdullah bin Amr. Dinasihati sama Nabi SAW supaya khatam sebulan sekali. Apa responnya? Di dalam riwayat lain, di Sunan Abi Dawud, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Abdullah bin Amr ketika disuruh Nabi sebulan sekali khatam, apa kata beliau? Inni ajidu quwwah. Wahai Rasul, saya ini masih kuat. Artinya kalau khatamnya sebulan sekali itu kurang. Ya, kayak dewek ya. Jenengan tadi ketika dengar, ayo khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Apa kurang taatnya? Yang mana tadi jenengan? Yang gitu kan? Abdullah bin Amr begitu dinasihati seperti itu, kata Nabi, kata beliau kepada Nabi SAW, ini ajidu quwwah. Wahai Rasul, saya ini masih kuat. Saya bisa lebih dari itu. Maka kata Nabi SAW, Iqra'il Qur'ana fi 20. Ya sudah kalau kayak gitu kamu khatamnya 20 hari sekali. Berapa? 20 hari sekali. Ternyata apa responnya beliau? Ya Rasulullah, ini ajidu quwwah. Saya masih muda wahai Rasul. Saya masih kuat lebih dari itu. Kata Nabi SAW, Iqra' fi 15. Khatamkan Al-Quran 15 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? 2 juz. Apa respon beliau? Wahai Rasul, saya masih kuat. Maka apa kata Nabi SAW? Iqra' fi 10. Ya sudah kalau gitu, khatamkan 10 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? 3 juz. Ternyata apa respon beliau? Masih kuat wahai Nabi. Iqra'il Qur'ana fi 7. Pinten niki? Ya sudah 7 hari sekali khatam. Berarti sehari pinten? 4 juz. Stop 4 juz saja. Stop sehari 4 juz. Ya waktu nentong jere sapa. Coba saya tanya sama jenengan. Jenengan ngelihat jam baca Al-Quran 1 juz itu berapa menit? 45, 30, 1 jam. Ya antara pinten? Setengah jam sampai pinten? 1 jam. Nah, karena bagusnya membaca Qur'annya itu seperti yang tadi disampaikan oleh qari kita. Coba saya tanya sama jenengan, tadi surat apa yang dibaca? Al-Muzammil. Salah satu ayatnya yang pertama, yang kedua Al-Muzammil. Salah satu ayatnya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Maos Qur'an niku sing tartil. Rosah kesusu. Ya. Jadi kalau tartil ya antara setengah jam sampai berapa? 1 jam. Bisa nggak meluangkan 1 jam? Bisa? Bisa. Ya tapi kan sibuk ngapa? Paling ya sibuk tulanan HP. Oh boten, alhamdulillah. Orang dolanan HP, kur nonton TV, oh ora, alhamdulillah. Orang nonton TV, kur dopokan karo tanggane, oh ora, alhamdulillah. Berarti isi dengan baca Quran. Siap? Insya Allah. Minimal berapa? 1 juz 1 hari. Nanti kalau jenengan sudah 1 juz 1 hari, sudah istiqomah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, jenengan naikkan levelnya enggak apa-apa. Berapa jadi? 2 juz sehari. Nanti kalau sudah setahun, 2 tahun istiqomah, naikkan levelnya.
Sampai berapa? 3 juz. Begitu seterusnya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang terakhir. Introspeksi akhlak. Napa? Akhlak. Yang paling berhak untuk kita akhlaki dengan akhlak yang mulia adalah orang-orang terdekat kita. Sinten? Bapak, ibu, anak, istri, suami. Itu nomor 1 yang harus kita sikapi dengan akhlak mulia. Yang masih punya orang tua angkat tangan. Masya Allah, Alhamdulillah masih ada orang tuanya. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasul, siapa orang yang harus saya nomor 1-kan dalam akhlak mulia? Kata Nabi SAW, ummak. Kenapa ummak? Ibu. Terus siapa lagi? Ibu. Terus siapa lagi? Ibu. Terus siapa lagi? Bapak. Ngormati ibu itu harus lebih tinggi daripada ngormati tamu. Kalau datang tamu, nggak ada makanan di rumah jenengan, lah wis lah ya tuku gorengan. Teng pundi? Nang warung. Jenengan pulang bawa plastik kan ya. Gorengannya diwadai apa? Plastik. Nek disuguhaken teng tamu niku ngagem plastik, napa ngagem piring? Kita sediakan di piring toh. Buat tamu. Ngormati tamu. Pantes mboten nyuguhi nganggo apa? Plastik. Mboten pantes. Ada nggak anak yang belikan gorengan buat bapak ibunya disuguhkan di atas meja dengan plastiknya? Ada nggak? Ndi wonge? Ini kenyataan pahit. Apakah tamu lebih berharga daripada bapak dan ibu kita? Lebih berharga bapak dan ibu kita. Tamu itu ngasih apa kepada kita? Bapak dan ibu kita antara hidup dan mati melahirkan kita. Mereka berdua yang merawat kita, yang menghabiskan waktunya untuk merawat, mendidik, mengarahkan kita. Kok kita suguhkan makanan dengan kresek? Enggak kita wadahin apa? Piring. Ya. Mau bisa madai dewek. Lo tamu apa orang bisa madai dewek? Ya. Orang tua. Siapa lagi Ustadz? Pasangan. Akhlak suami kepada istri, akhlak istri kepada siapa? Suami. Kanjeng Nabi SAW dalam Al-Adabul Mufrad, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ngajari, kalau kita itu lagi ngobrol sama orang, maka hadapkanlah tubuh kita full kepada orang yang sedang ngobrol dengan kita itu. Jadi ngobrol gue ya madep. Saya tanya kepada jenengan Bapak Ibu, pernah nggak jenengan diajak ngobrol sama bapak tapi matane meng-HP? Pernah apa sering? Bu, bapaknya kados niku napa mboten? Nggih, pada baik. Adab, akhlak. Akhlak itu bukan teori. Akhlak itu bukan sekedar teori, tapi teori yang dipraktekkan. Apa susahnya kita lagi ngobrol dengan pasangan kita, taruh dulu HP-nya. Saya kasih contoh bagaimana Nabi SAW menghargai orang lain ketika berkomunikasi.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini isnadnya sahih, dari seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman falabisah. Rasul SAW pakai cincin. Pakai apa? Cincin. Untuk apa? Nabi pakai cincin untuk apa? Apa? Stempel. Jadi kalau Nabi ngirim surat, maka di atas namanya dibubuhin apa? Stempel. Muhammadun Rasulullah. Dipakai sama Nabi SAW. Pakai sholat. Ya, dipakai ngisi pengajian, dipakai di rumah. Tapi kalau mau masuk kamar mandi, beliau apa? Lepas. Karena di situ ada kalimat apa? Allah, Rasulullah. Kan ada kalimat apa? Allah. Apa kata Nabi SAW? Syaghalani hadza ankum mundhul yaum. Wahai para sahabatku, saya setelah pakai cincin ini, saya nggak bisa fokus menemui kalian. Saya nggak bisa fokus menemui kalian. Ilaihi nadhrah wa ilaikum nadhrah. Saya kadang lihat cincin, kadang lihat kalian. Gak bisa fokus, saya gak bisa total melayani kalian. Thumma alqah. Kemudian Nabi SAW letakkan cincin itu. Menghargai orang. Saya tanya sama jenengan, lebih ganggu cincin apa HP? Hah? Apa ada di antara jenengan dalam sehari delengi cincin nganti berjam-jam? Karena akik sekang klawing nganti 5 jam gitu. Ada? HP? Ada? Hormati pasangan kita, hargai pasangan kita. Apa susahnya ketika kita diajak ngobrol sama anak kita, ketika kita diajak ngobrol sama istri kita, ketika kita diajak ngobrol sama suami kita? Apa susahnya HP itu dimatikan dulu, disingkirkan? Sampai momen makan bersama di meja makan pun kabehan nyekel HP. Ramane nyekel HP, biungnya nyekel HP, anaknya nyekel HP, pembantu nih nyekel HP. Rumah itu dingin. Gak ada kehangatan di dalamnya. Gak ada keakraban. Semuanya sibuk dengan benda yang satu itu. Sampai mau tidur loh, mukanya bercahaya. Arep turu murup kabeh. Kenapa? Nyekel HP kabeh. Satu kasur, suami menghadap ke sana, istri menghadap ke sana. Masing-masing pegang apa? HP. Ya Allah ya Rabbi. Kanjeng Nabi SAW itu kalau mau tidur, ngobrol sama istrinya, ngobrol. Bukan ngobrol sama teman WA, bukan. Bukan update status, bukan. Bukan nonton YouTube, bukan. Siap ngurangi pakai HP? Siap ngurangi pakai HP? Bikin MOU. Antara suami dengan apa? Istri. Bu, pokoknya wis mlebu kamar, HP aja melu mlebu. Apa ustadznya kayak gue? Iya. Iya, saya praktek. Saya praktek. Pokoknya kalau sudah masuk kamar, waktunya tidur, HP ditinggal di luar. Tidak boleh kita terganggu keharmonisan hubungan kita gara-gara apa? HP. Malah ya, saya tambahin nggih.
HP saya nggak ada passwordnya. Jadi bojoku orang buka HP ku kapan ya oleh. Bu, bapaknya HP-nya oleh dibuka kok ora? Masya Allah. Bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenengan ngeten. Ya. Ana wong golek gawe password angel banget. Nganti kelalen. Saking apane? Gawe password muter-muter. Karena apa? Karena ada yang dirahasiakan. Dan biasanya yang dirahasiakan itu hal baik atau hal buruk? Hal buruk. Terakhir, ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, saat salah satu istrinya yang bernama Safiyah, sinten? Safiyah, akan naik onta. Akan naik napa? Onta. Onta niku dhuwur napa ndep? Dhuwur. Biasanya kalau mau naik itu ontanya disuruh napa? Dodok. Disuruh menderum ya, disuruh kakinya disuruh nekuk supaya bisa naik. Itu pun masih tinggi. Terutama buat ibu-ibu. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dengarin baik-baik. Fayada'u rukbatahu fatada'u Safiyatu rijlaha ala rukbatihi hatta tarkab. Begitu Nabi SAW melihat istrinya kesulitan untuk naik onta, maka Nabi SAW pun duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh di atas tanah. Kemudian beliau jadikan pahanya sebagai tangga yang diinjak oleh istrinya naik ke onta. Hebat nama betul. Siapa sih bapaknya kayak gue? Orang anak onta Ustaz. Oke, nggak ada onta. Saya tanya sama jenengan. Yang tadi kesini naik mobil angkat tangan. Yang kesini naik mobil angkat tangan. Orang nono loh, masuk orang nono. Siapa yang tadi ketika turun mobil pintunya dibukakan sama suaminya? Angkat tangan. Uranana. Gak ada. Udah gak usah ngomongin onta, ngomongin mobil aja. Gak ada. Mana romantisme? Mana? Wis tua Ustaz. Lu Kanjeng Nabi sama Sofia itu umurnya berapa? Di atas 50 Nabi SAW. Bahkan mungkin di atas 60. Masih romantis sama istrinya. Yang romantis itu suami tok atau istri juga seharusnya? Istri juga. Jadi kalau jenengan tahu Bu, bapak itu mau pulang jam 2 malam. Sudah tahu nih Bu, saya pulang jam 2 malam. Seharusnya jenengan jam 2 malam itu sudah tidur. La ilaha illallah. Wis tangi, udah wis turu. Iya, maksudnya sudah tidur habis Isya. Betul. Jam 2 sudah bangun. Ora kur tangi, ana ilere ora. Tapi tangi wis macak, wis dandan, banyu angete wis siap. Ya, wedange wis siap. Ya. Sehingga senang suami pulang. Kalau sudah sendirian ya. Ya. Ini saya lagi ngomong sama yang masih ada ya, pasangannya. Dan bapak-bapak, kalau ibunya sudah dandan seperti itu dihargai. Dihargai. Pripun dihargai ini? Masya Allah, ayu banget. Kenapa? Karena ibu-ibu itu kalau dipuji seneng nggak? Seneng. Tapi kalau dicuekin, ya Allah, sakit hatinya.
Wis dandan rapi-rapi, ayu-ayu, pakai selonong langsung turu. Nggak ada penghargaan sama sekali. Jadi introspeksi diri. Apa yang pertama? Belajar. Yang kedua? Akidah. Yang ketiga? Ibadah. Yang keempat? Akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan, serta mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan husnul khatimah. Begitu doa kita hari ini. Kata sangat kelenta kelentunipun atur, kula nyuwun gunging pangapunten. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis insyaallah. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dengan doa penutup ini dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan tausiah yang secara panjang lebar sehingga kita bisa melaksanakan apa yang dibebaskan. Pengumuman insya Allah pertemuan 3 bulan berikutnya adalah di masjid di lingkungan Rumah Sakit Guntur Purbalingga. Bapak Ibu, kami mohon untuk tempat masjid ini untuk steril dari sampah sehingga sisa-sisa untuk segera di